Cak, betul? Betul apa ya? Oke. Berapa jumlah istrinya? 100. Dan ada yang kepo. Maksud saya nanti kalau ada yang mau Nabi Muhammad SAW, ayolah dalam kita, ayolah dalam kita. Siapa yang banyak nikah? Kami cuma 2 orang istrinya yang bisa memberikan keturunan. Heboh kan kalau kita tukang kawin ini dalam Injil kalian menyatakan bahwa Raja Salomo berapa istrinya? 700. Bukan cuma berhenti di situ. Ada pula selirnya lagi. Berapa? 300. Jumlahnya berapa? 1000. Tak ada kalian hebohkan tukang kawin. Tak ada kalian hebohkan tentang suka dengan yang lain-lain. Tak ada. Ini yang tak ada pernah sampaikan. Tapi kalian jangan ada yang nanya sama saya. Nanti kalau ada pertanyaan, tolong jangan ada yang nanya. Ustaz, kayak mana dia bagi waktunya? Kamu satu. Dikatakan terbaik, kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Ustazah, para ustaz dan seluruh alumnus semuanya, kita semuanya dan rahimahullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang banyak ini pandai kita bersyukurinya agar kita pantas untuk masuk ke dalam surganya. Selawat serta salam senantiasa telah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang tak pernah melihat wajahnya, tapi kita bisa beriman kepadanya. Kita tidak hidup di zamannya, tapi insya Allah kita bisa meyakininya sampai mati nantinya. Untuk bisa sholat di masjidnya saja susah, baru kita bisa mengerjakan, tapi tidak mengurangi cinta kita kepadanya. Tambah subur cinta kita, tambah kuat iman kita. Mudah-mudahan ini menjadi modal dasar bagi kita. Nanti kalau meraih jannah bisa berjumpa dengan sosok manusia yang agung itu, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin rahimahullah, sahabat dakwah semuanya, saya dalam taktik apa ini lebih menyampaikan tentang kisah saja lah ya. Saya dengar tadi ini dakwah kita yang ke daerah minoritas sudah ada angkatan ke-14. Masya Allah, kemudian kamu semuanya, sahabat-sahabat semuanya dikirimkan ke pelosok-pelosok, terutama di Kabupaten Karun, untuk menyebarkan ajaran agama, untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Subhanallah, ini adalah jalan dakwah yang luar biasa. Mudah-mudahan apapun yang kamu sampaikan menambah keimanan mereka sampai penetapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah, maka ini adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kenapa tidak akan pernah merugi? Karena anak dan cucu mereka pasti akan mengenal. Aku mengenal toharoh ini boleh atau tidak boleh. Dari kemarin ada sahabat dakwah yang datang kemari, sehingga mohon maaf, ini pahala akan terus mengalir. Falahum ajrun khairun mamnun. Insyaallah kita meraihnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga bergelut di bidang dakwah. Saya mohon maaf kalau seseharian dulu di kota Medan dulu kan sering kali ngisi-ngisi tausiah. Sebelum Covid dari 2014 sampai 2019 itu. Mohon maaf bukan menyambungkan, tapi nanti saya akan sampaikan ujungnya itu apa intinya. Itu satu bulan itu bisa sampai 150 tempat yang harus diisi. Dan kadang istri berkata gini, kalau kau kayak gini terus sampai kapanpun anakmu tidak akan pernah kenal sama tausiah. Sehingga dibatasi setiap hari Minggu itu untuk tidak isi kajian, karena begitu. Tapi setelah Covid itu semuanya udah berubah. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, saya langsung berpikir dengan kegiatan seperti itu. Kalau aku sempat ngisi di kota Medan ini dan kadang pulang mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baik duniaku dan akhiratku. Lalu aku berkata, lalu siapa yang menyebarkan dakwah di daerah-daerah minoritas itu? Siapa yang menyampaikan pesan-pesan Islam? Di kota Medan itu daerah udah banyak, ustaznya udah banyak. Bahkan untuk yang ahli zikir ada, untuk yang ahli ibadah banyak, untuk yang ahli tafsir banyak, ahli hadis jumlahnya tidak bisa dihitung. Hafal Quran ramai, tapi bagaimana di pelosok sana? Tapi bagaimana di daerah sana? Apakah mereka tidak punya tuntutan atas Islam tersebut? Apakah mereka tidak punya hak atas Islam tersebut? Apakah dunia Islam itu hanya diketahui oleh
Jadi saya buat yayasan, saya kirimkan aja dai ke daerah-daerah, yuk kirimkan. Mohon maaf, nanti kita bisa kerjasama Ustaz. Kita bisa kerjasama. Saya sekarang ini juga saya lagi butuh dai. Itu gajinya sangat fantastis memang. Untuk 3 bulan pertama bisa sampai 3 juta, 3,5 juta, bahkan 4 juta. Tapi tinggal di sana, sepeda motornya kita sediakan, seluruh alat transportasinya untuk mendukung kita sediakan. Tapi jangan harap untuk dunia dakwah seperti yang ditempuh, dan bukan juga untuk dikalu, sinyal payah, jalan susah dan lain sebagainya. Hadirin rahimahullah, kalau ada yang berminat nanti kita kerjasama. Mudah-mudahan kekuatan ini kalau disamakan, insya Allah bisa menebarkan Islam ke pelosok-pelosok daerah. Amin. Allahu Akbar. Hadirin rahimahullah, biasanya perkembangan dakwah tersebut, ya kalau dulu sampai di Kabupaten Samosir, kemudian Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Tapanuli Utara. Kemarin pernah sempat ke Kabupaten Dairi, namanya di Kecamatan Silima Unggah-Unggah, tapi lagi-lagi terbentur ya dana, gitu-gitu lagi. Akhirnya karena COVID, akhirnya ya dana berkurang. Tapi sekarang kami udah buka usaha, jadi yayasan kami buka usaha jualan beras. Umi, kami jualan beras. Jadi kalau ada yang mau beli, jadi dari situ kita untuk mengakomodir semua belanja dakwah dai-dainya. Insyaallah hadirin rahimahullah. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu bukan beragama Islam. Saya dulu agamanya Kristen. Seluruh keluarga masih Kristen semuanya, bahkan tidak ada Islam sampai sekarang. Saya anak nomor 7 dari 7 bersaudara. Kampung kami yang kami tebarkan dakwah itu namanya Garoga. Dari Garoga itu dari sini ke Parapat, Porsela, Bogoti, Badige, Simpang Suboroboro, belok kiri, Simpang Utara, Pangaribuan, belok kiri. Jangan salah. Karena kalau Garoga ada juga di Garas, tapi itu desa Garoga, ini kecamatan Garoga. Jadi hadirin rahimahullah, tujuan dakwah di sana bukan untuk mengislamkan orang, tapi mempertahankan yang Islam. Bukan Islam, tapi mempertahankan Islam. Karena kalau tidak dipertahankan, habis. Kamu lah lebih tahu kalau kamu sering dikata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang sering ditampilkan dulu, hadirin rahimahullah, ucapan-ucapan yang sering disampaikan bahwa kita sering kali berkata bahwa teman kita menganggap Isa itu apa? Sebagai Tuhan. Kenapa? Apa alasannya mereka menganggap Isa itu sebagai Tuhan? Satu, alasannya yang selalu disebutkan karena dia lahir tanpa ayat. Dia lahir tanpa ayat. Dia lahir dari wanita yang suci, kemudian dititipkan, kemudian dia melahirkan anak tersebut, maka dia dianggap sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia lahir tak punya ayat. Kalau alasannya karena tak punya ayat maka dianggap sebagai Tuhan, maka yang lebih tepat dan pantas untuk jadi Tuhan siapa? Adam. Nabi Adam itu nggak ada ayahnya, mamanya pun tidak ada. Bayangkan kalau Tuhan punya anak, seandainya anaknya nanti nikah, berarti Tuhan punya menantu. Di situ maka Tuhan punya besan. Iya betul. Hadirin rahimahullah. Nah, hadirin yang dirahmati, seandainya anak Tuhan punya anak, berarti Tuhan punya cucu. Punya cucunya punya anak, cicit Tuhan. Berkumpullah arisan Tuhan. Ya, hadirin dirahmati semua. Yang kedua, seringkali diucapkan, iya, Isa itu bisa bisa menghidupkan orang yang mati. Kan itu bisa menghidupkan orang yang, kalau cuma karena bisa menghidupkan orang yang mati maka kau anggap jadi Tuhan, maka yang lebih pantas dan layak jadi Tuhan siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, mohon maaf ya, kalau Isa orangnya udah mati, jasadnya masih ada di situ, ketika ditepuk bahunya hidup lah maka dia hidup. Tapi mohon maaf, kalau Ibrahim alaihissalam, masya Allah, hadirin rahimahullah, itu jasadnya dimutilasi. Jasadnya dimutilasi. Ini tidak ada dimutilasi. Jasad dimutilasi di bagian 4. Seperempat diletakkan di sudut sana, seperempat di bukit sana, seperempat di bukit sana, seperempat di bukit sana. Lalu Ibrahim cuma berkata hiduplah, maka burung merpati yang udah disembelih, dicincang jadi 4, jadi kok jadi 1 kok. Kenapa nggak diajak dijadikan Tuhan? Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kamu adik-adik mahasiswa sekarang ini, mudah-mudahan ucapan ini bisa dikembangkan nanti di daerah-daerah. Seringkali ucapannya Pak, Al-Baqarah 62 banyak yang sekuler gara-gara Al-Baqarah 62, tetapi dengan pandangan yang tidak baik. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan
Suka atau tidak suka kamu terima ucapanku. Nanti akan kuujiankan itu. Dan mohon maaf jawabannya harus sesuai dengan kemauanku. Untuk mendapatkan nilai amu. Bisa kami terima itu. Ya, hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekarang hadirin rahimahullah, di kalangan-kalangan seperti itu ini yang sering dipahamkan untuk menambahkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di daerah-daerah itu fikih itu nantilah nomor yang keberapa gitu, enggak benar disampaikan nomor yang keberapa. Tapi itu pun maaf hadirin rahimahullah, yang pertama kali memang ketauhidan kita harus mantap, sehingga kalau udah beragama Islam kuat tentang keislamannya, tidak terpengaruh dengan dunia, tidak terpengaruh dengan harta, apalagi pasangan hidup, sehingga boleh jadi sebentar Islam, sebentar murtad, sebentar Islam, sebentar murtad. Mohon maaf kalau kami yang tinggal di Karo, kalau kami tinggal yang di pedalaman Karo, yang menyampaikan dakwah-dakwah ini, jangan-jangan yang satu rumah masih dua agama masih banyak, yang suaminya agamanya A, istrinya agamanya B masih banyak. Itu masih sering bisa gampang kali dijumpai. Karena hadir rahimah boleh jadi ketika hari Jumat mereka lebih suka ke ladang, bukan untuk sholat Jumat, tapi mohon maaf yang Nasrani hari Minggu ke gereja. Sampai-sampai kita pernah berkata, ini kita tidak tahu kalau dia Islam atau bukan Islam. Satu, untuk mengetahui dia Islam atau tidak Islam, satu nikah, dua mati. Oh Islam rupanya bapak itu Islam, dia Islam, dia Islam. Selama ini tak pernah tahu kalau dia Islam karena ada dua kegiatan itu. Kenapa? Kalau syiar Islam mau salahkan mereka, jangan salahkan mereka. Tapi siapa yang disalahkan? Semua bisa disalahkan. Hai kau yang punya harta, bantu agama Allah dengan hartamu. Hai kau yang punya tenaga, bantu agama Allah dengan tenagamu. Kau yang punya ilmu, kau yang punya pemikiran, sampaikan dakwah ini dengan ilmu dan pemikiran. Jadi yang bisa masuk neraka bukan cuma mereka yang di sana, tapi kita yang tidak pernah terbebani dengan dakwah itu. Jangan siap-siap juga untuk masuk ke dalam nerakanya. Ya, jadi yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri namanya siapa? Yang pertama siapa? Sarah, betul ya? Siapa namanya? Sarah. Kemudian istri yang kedua namanya Hajar. Dari Hajar duluan dapat anak, dari dia lebih tua itu, senior. Siapa namanya? Ismail. Isma artinya apa? Dengar. Tuhan. Jadi Ismail itu adalah memang anak yang dipersiapkan untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Makanya dari kecil dia udah soleh luar biasa. Ngelebihi solehnya teman lain yang namanya soleh. Ismail, kalau orang Nasrani menyebutkannya Samuel. Kalau kita Ibrahim, kalau mereka menyebutkan Abraham. Tapi kalau orang Yahudi menyebutkan Abraham. Kalau orang Betawi menyebutkannya Baim. Orang Betawi suka ini, suka disingkat-singkat. Ya, suka kali disingkat. Kalau kita Muhammad, mereka ada yang menyebutkan Ahmad. Kalau orang Betawi Mat aja. Mat solar, Mat. Udah, bukan ngaji ini. Akhirnya, maka Sarah punya anak, namanya siapa? Ishak punya anak, namanya siapa? Yakub. Mudah-mudahan pedoman ini bisa dibawa nanti ke Tapanuli Utara, bisa dibawa kemanapun. Insya Allah untuk mempertahankan kekuatan Islam. Oke, siapa namanya? Yakub. Nama lain dari Yakub? Oke, ada kalau orang Nasrani menyebutkan Jakobus. Tapi mohon maaf, ada yang paling sakral yang kamu harus ketahui bahwa nama Yakub adalah Israel. Ya, itu harus paham. Nama Yakub itu adalah Israel. Makanya anak-anaknya Yakub dikenal dengan Bani Israel. Ya, Bani Israel. Anak Yakub itu ada berapa? 12. Salah satu yang jadi nabi dan rasul namanya dari istrinya namanya Rahil. Nah, kemudian Rahil itu punya anak namanya siapa? Yusuf, yang paling dikenal. Lalu saudaranya namanya siapa? Bunyamin. Lalu istrinya, emaknya Yusuf meninggal. Akhirnya Yakub terlalu sayang kepada Yusuf. Kenapa? Karena emaknya meninggal. Di situ ada siapa? Di situ ada Yahuda, ada Das, ada Robert, ada Simeon dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf, ini apa namanya? Ini mereka masih Islam. Ini agama Islam.
supaya dikembangkan di sana, supaya kalau udah Islam, bahwa Islam itu bukan bawaan, Islam itu bukan dia dapat dari lahirnya, Islam itu bukan karena suaminya Islam, tapi Islam memang agama yang benar yang dia pilihkan dalam hatinya. Sehingga apapun godaannya, apapun cobaannya, bahkan nyawa dipertaruhkan, dia akan berkata Islam rahmatan lil alamin, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Daud akhirnya kerajaan itu sangat hebat, kuat, tersebar di mana-mana. Di situ dijumpai raja yang adil, dan Daud mewasiatkan, kalau aku nanti meninggal, lanjutkan kerajaan ini kepada siapa? Sulaiman. Kalau orang Kristen menyebutnya Salomo. Siapa? Salomo. Kemudian Sulaiman menjabat jadi raja berapa lama? Cuma 40 tahun. 40 tahun, dan mereka tahu bahwa Sulaiman sudah wafat, sudah meninggal ketika tongkatnya sudah rapuh dimakan rayap. Dari situ baru orang bergejolak. Ada Yahuda dari anaknya Nabi Yakub tadi yang namanya Yahuda, terus berkembang menjadi sukunya, keturunannya ini kemudian buat kerajaan baru namanya kerajaan Yahuda, dan di sini juga ada kerajaan namanya kerajaan Israel, Islam. Tapi mohon maaf, akhirnya karena tidak ada ungkapan dari Sulaiman menyatakan bahwa siapa yang melanjutkan kerajaan itu, akhirnya dari sini disebutkanlah, dibuatkanlah nama agama Yahudi. Jadi agama Yahudi itu bukan agama yang berasal dari Tuhan. Agama Yahudi itu adalah agama buatan manusia yang buatan Tuhan. Cuma siapa? Agama apa? Inna dina indallahil Islam. Dari sini belum ada. Jadi mohon maaf, yang dimaksudkan apa? Quran 62 itu apa? Yahudi dan Nasrani itu apa? Yahudi yang dimaksudkan bukan agama. Yang dimaksudkan dengan Yahudi pada saat itu apa? Suku. Ya, bukan agama. Di sini nggak ada ngomong agama. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Kemudian dari sini orang-orang Yahudi itu, kalau sebelumnya Bani Israel itu dipuji, ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dipuji, tapi siapa Yahudi? Siapa? Yahudi sekarang bukan. Yahudi dulu. Setelah mereka menjadi raja, ternyata hobinya membunuh para nabi. Zakaria matinya digergaji, Yahya matinya disembelih. Versi mereka, Isa matinya di salib. Jadi ada belum ada nanti, apalagi agama Nasrani belum ada. Nanti setelah Isa wafat, Yesus wafat, Allah Mesias wafat, baru kan abad keempat kan Raja Kontanius ini yang membuat daulat menjadikan Yesus itu sebagai apa? Tuhan. Abad kelima datang orang berkata, kalau dia Tuhan, lalu siapa Tuhan di abad pertama? Di tahun ke-100 itu siapa Tuhannya? Masa Tuhannya baru datang di abad keempat? Lalu apa? Tahun ke-100 siapa Tuhan? Tahun ke-150 siapa Tuhan? Lalu mereka protes, makanya hadirlah namanya Protestan. Protestan itu menyebutkan ini bukan Tuhan, tapi anak Tuhan. Dapat masalah, kalau dia anak Tuhan, lalu mohon maaf, kalau dia nikah berarti Tuhan punya mantu, berarti Tuhan ada besan. Jadi dari dulu, jadi mohon maaf, dulu ada orang Aceh itu yang misionaris ini masuk ke dunia pendidikan Islam, sehingga kan dia yang menyampaikan agama samawi itu ada apa? Kristen agama samawi, Yahudi agama samawi, kemudian apa? Islam itu agama samawi, agama yang berasal dari Tuhan. Kalau memang agama berasal dari Tuhan, kenapa harus banyak? Jadi dari dulu kita mau sampaikan agama yang dari Allah Subhanahu wa taala itu cuma Islam. Makanya sekarang yang kita sering dengarkan itu Injil itu diturunkan untuk kepada Injil itu kitab sucinya orang Kristen, Taurat kitab sucinya orang Yahudi, Al-Quran kitab sucinya umat Islam. Tapi saya mau menyatakan bukan, acah-acah, hehehe. Karena dia juga yang menyatakan bahwa Islam pertama kali datang di
Muhammad wafat, itu Islam sudah sampai di Nusantara. Makanya baru-baru kemarin itu Presiden Joko Widodo itu meresmikan tugu Islam di Nusantara, titik nol peradaban Islam di Nusantara. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dikabulkan. Tapi kalau saya mau sampaikan bahwa Injil itu kitab suci umat Islam yang diturunkan pada saat Nabi Isa. Taurat itu kitab suci umat Islam yang diturunkan pada saat Nabi Musa. Dan Al-Quran kitab suci umat Islam penyempurna yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah kita beragama Islam. Di agama Islam ini dipertahankan, kembangkan nasihat-nasihat ini, sampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan jalan dakwah yang kita lakukan ini jalan dakwah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan dakwah yang diterima. Insya Allah keringat yang kamu cucurkan mudah-mudahan akan berimbas dengan apa? Dengan sungai yang mengalir nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah lanjutkan terus, inilah perniagaan yang tidak akan pernah berugi, perniagaan yang selalu menguntungkan. Kenapa selalu menguntungkan? Karena bukan cuma di dunia ini, nanti di akhirat juga akan terus mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasulih, beriman kepada Allah. Allah yang kayak mana? Allah yang ahad, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi yang bagaimana? Seluruh Nabi itu membawa risalahnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi kalau kita di tengah masyarakat, apalagi daerah-daerah terpencil, daerah-daerah minoritas, sering kali mengejek Nabi dengan ucapan Nabi Muhammad itu kawin. Betul ya? Sering kan kalau di tengah masyarakat Nabi bilang itu kawin. Yang lain yang kita mesti. Sehingga itu banyak tidak diterima. Padahal mohon maaf, kalau Nabi Muhammad istrinya berapa? Ada yang tahu nggak? 11. Yuk, masing-masing buka handphonenya. Tapi yang ada paket tadi, kalau nggak ada paket dosa. Ketik di mesin kerja di Google-nya. Kalau bila perlu pakai voice saja, pakai suara saja. Ketik di situ jumlah istri Raja Salomo dalam Injil, bukan dalam Quran, dalam Injil. Yuk, ketik. Berapa jumlahnya? 700 istri. Berapa? 700 istri. Dalam Injil Perjanjian Lama, kitab Raja-Raja, pasal 1 ayat 1 sampai 3. Betul? Cak, betul? Betul apa ya? Oke. Berapa jumlah istrinya? 700. Gak ada yang heboh orang. Nah, maksud saya nanti kalau ada yang ngomong Nabi Muhammad itu tukang kawin, ayo baca kitab kita, ayo baca Nabi kita. Siapa yang lebih banyak nikah? Kami cuma 2 orang istrinya yang bisa memberikan keturunan. Heboh kan kalau kita tukang kawin. Ini dalam Injil kalian menyatakan bahwa Raja Salomo berapa istrinya? 700. Bukan cuma berhenti di situ. Ada pula selirnya lagi. Berapa? 300. Jumlahnya berapa? 1000. Tak ada kalian hebohkan tukang kawin. Tak ada kalian hebohkan tentang suka dengan yang lain-lain. Tak ada. Ini yang tak ada pernah sampaikan. Tapi kalian jangan ada nanya sama saya. Nanti kalau ada buka pertanyaan, tolong jangan ada yang nanya, Ustaz kayak mana dia bagi waktunya? Enggak usah tuh. Baik pula kurus. Enggak, aku mikirnya kalau 1 hari 1 aja itu Ustaz kan tunggu 3 tahun dia baru dapat lagi. Itu 700, selirnya 300, enggak ada yang heboh. Yuk, terus Nabi Daud berapa istrinya? Nabi Daud itu dari kitab suci juga, namanya apa? Jabur. Nah, dapat? Ini enaknya kalau bawa handphone. Kalau dulu payah carinya sekarang. Berapa? 99. Ya, 99 setelah dia ceraikan 1 orang. Tapi sebelum diceraikan jumlahnya berapa? 100. Jadi ngomong 99 saya terima, 100 pun saya terima. Karena ada 2 malaikat datang mengadu, ada 1 orang punya domba 99, yang 1 lagi punya domba cuma 1. Tapi tiba-tiba yang 1 yang punya 99 itu diambil 1 dombanya. Apa menurutmu pendapat wahai Daud? Itu tidak baik, itu tidak boleh. Bukankah itu yang kamu lakukan? Akhirnya diceraikan 1 orang. Panjang cerita. Jadi Nabi Daud istrinya berapa? 100. Luar biasa. Istrinya Nabi Daud 100, sempat yang puasa Daud. Bagaimana puasa Daud? Senin puasa Selasa, Rabu puasa Kamis, Jumat puasa Sabtu.
bapak Rembo. Istrinya cuma satu. Suruh puasa bayar. Masih buka aja kerjanya. Itu mau minta tambah pula lagi dia. Coba juga dia tenggelam minta. Oke, hadirin rahimahullah. Ya, satu lagi. Buka lagi. Pernah nonton film Mahabharata? Coba sebutkan di situ jumlah istri Sri Krishna. Berapa? 16.108. Tengok, ada yang heboh. Satu kecamatan yang percucian istrinya. Ayo informasi ini digarap, diterima agar nanti disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Sampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang hebat, agama yang kuat, agama bukan acak-acakan, agama yang menyempurnakan dari ajaran nabi-nabi sebelumnya. Karena ini aja ya. Kalau di daerah minoritas ini aja yang sering diperbincangkan. Ada yang lain juga. Tapi setelah ini masa saya udah memang karena udah 4 tahun jadi bisa mengklasifikasikan apa saja masalah-masalah yang sering timbul di sana. Kalau sering perdebatan itu aja. Jadi mantapkan dalam berakidah, perkuat tentang sejarah pengetahuan agamanya, sejarah Kristen, sejarah Yahudi, perkuat. Karena dengan itu menjadi modal dasar bagi kita untuk bisa berdagang secara kuat di sana. Daganglah. Kalau berdagang di sana akan mendapatkan keuntungan yang seluas-luasnya. Belum lagi mereka yang mendapatkan ilmu pengetahuannya. Apalagi kalau mereka berkata, Ustaz, saksikan aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Insya Allah sampai kita di Medan ini kita akan perjuangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.